Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Alifiansyah, NIM 21000183114, kelas I. Di sini saya akan menjelaskan step by step hasil dari tugas teori bahasa otomata tentang ekspresi reguler dan grammar, yang mana terdapat 3 soal. Yang pertama ini, soal nomor 1 ini perintahnya diberikan bahasa yang alfabetnya A, B atau A dengan B, yang mana spesifikasinya ini harus diawali dengan A dan diakhiri dengan B. Lalu tentukanlah soal yang pertama ya, yang A. Otomata yang mengenali bahasa tersebut. Pertama-tama, dalam membuat mesin otomata ini kita harus start atau mulai dari sini ya. Ini harus di sini start. Yang mana start ini mau tidak mau gitu dimulai dari key 0. Kan tidak mungkin gitu mas saya kita membuat mesin otomata tiba-tiba langsung ke key 1, key 2, key 3 dan seterusnya gitu. Kan pasti otomatis dimulai dari nomor yang terkecil terlebih dahulu 0 gitu. Kemudian kita kembali lagi ke atas, yang mana spesifikasi otomata tersebut harus diawali A dan diakhiri B. Maka dapat disimpulkan bahwasannya otomata ini harus seperti ini, harus diawali A dan diakhiri B. Yang mana diakhiri B ini kan otomatis berarah ke key 2, yang mana key 2 ini final state. Makanya di sini saya menuliskan final, yang berarti key 2 ini tuh state final atau state terakhir gitu. Makanya ditandai key 2 ini bunderannya 2 itu diibaratkan seperti final state gitu atau state akhir. Lalu bila mana ada pertanyaan gitu, lah ini juga kan B, kenapa nggak diakhiri banyak sini, dan kenapa key 3 ini nggak bisa disebut final state, karena key 3 ini mengarahkan kita kepada trap, yang mana trap ini tuh nanti si inputan yang kita masukin ini nggak akan diterima gitu. Makanya ini kan kembali lagi tuh A, B. Jadi akan kembali lagi gitu ke sini terus. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang ini dari key 2 ke key 1 mendapat inputan A, diterima. Dan bila mana ada pertanyaan pula gitu, dari key 2 kenapa kok nggak ke key 0 gitu. Nah, kalau hal yang seperti ini itu dikhawatirkan gitu akan terjadinya sebuah kesalahan dalam membuat mesin otomata, yang mana kan otomatis kalau dari key 0 ini kan pasti nanti mengarahnya tuh ke key 3 ini, karena kalau ke key 1 ini kan udah sesuai gitu kan diawali A dan diakhiri B. Yang mana kalau misalkan dari key 2 ini ke sini nanti dia terarah ke key 3 tuh akan terjadinya trap lagi, jadi tidak diterima gitu si mesin otomata tersebut. Dan sama yang ini juga, kenapa Q1 ini nggak ke kidal juga? Ya sama, karena kalau bila mana entar terarah ke 0 kan otomatis nanti larinya ke sini. Jadi akan terjadinya si trap ini yang membahayakan si mesin otomata. Lalu bila mana si Q2 ini mendapat inputan B, maka akan kembali lagi ke sini gitu. Looping sama aja seperti yang ini nih. Kenapa A? Karena looping gitu. Lalu ke soal yang B, ekspresi reguler yang mengenali bahasa tersebut. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasannya ekspresi reguler gitu atau regular expression sama saja, yang mana statementnya itu spesifikasinya itu harus diawali A dan diakhiri B. Kan oleh karena itu makanya di sini diawali A dan diakhiri B, yang mana di dalam apitan antara diawali dengan A dan B ini terdapat isi string A ataupun B, ya bebas gitu. Mau mendapat inputan A atau B sama saja gitu. Contohnya kan seperti di atas. Nih, ini kan mendapat inputan A, mendapat inputan B sama saja gitu. Tidak ada
ke perbedaan sama sekali. Dan ini adalah tanda kali gitu, yang mana tanda kali ini menandakan bahwasannya sama jumlahnya gitu atau tak terhingga. Jadi tidak ada batas mau itu 1 sampai 100, 1 sampai 1000 dan sebagainya. Lalu yang C ini grammar yang menghasilkan bahasa tersebut. Di sini kalau untuk membuat grammar kita harus membuat perumpamaan gitu. Karena di bagian grammar ini harus berhati-hati gitu. Kita kembali ke yang atas ini ya. Kita kita contoh aja, umpamakan si Q0 ini jadi S dan di sini jadi Q1 ini jadi A besar ya. Nggak boleh A kecil dan ininya B di Q2. Yang mana di sini S mendapatkan inputan A untuk lari ke A besar. Jadi kan ini kan S mendapat inputan A. Nah, ini kan A dan lari atau menuju ke step A besar gitu. Jadi kan SAA. Nah, jadi kan ini SAA sesuai gitu. Lalu yang selanjutnya ini kan masih tetap B. Lalu ini kan AAA. Jadi kan kita diawali dari sini yang A besar, state A besar mendapat inputan A. Yang mana kan ini kan yang telah saya bilang tadi, si A ini kan looping nih, A kecil ini kan nanti otomatis akan kembali gitu ke sini ke A besar. Jadi kan makanya didapatkan AAA. Lalu ABB. Nah, ABB ini didapatkan dari sini. Step A mendapatkan inputan B untuk mengarah ke si state B. Jadi ABB. Nih ABB. Lalu yang ini A ke B. Jadi A ini terarah ke B saja. Jadi kan AB. B-nya kecil ya. Karena ini B bukan state gitu. Ini untuk memasukkan nilai. Lalu di sini BAA. Nah, di sini kan BAA. Jadi kan dari B sini mendapat inputan A yang untuk mengarahkan ke si state A. Jadi kan BAA. Nah, kan seperti ini BAA. Nah, terus BBB. Nah, dari sini state B mendapatkan inputan B. Nah, kan ini kan B yang kecil tuh yang tadi saya bilang. Karena B ini tuh sebuah looping atau perulangan gitu. Kalau jika dalam pemrograman kan perulangan, looping. Jadi otomatis akan kembali ke state B ini. B-nya besar ya. Jadi BBB. Lalu yang B ini BB sama seperti ini ya. Jadi kan AB ini BB. Jadi B mendapatkan inputan B saja. Jadi BB. Seperti itu. Lalu dilanjut ke soal yang kedua, yang mana terdapat perintah diberikan grammar G dengan inputan SA, AB, SP, yang mana awalnya ini yang satu ini mendapatkan S-nya itu nanti inputannya AAA, yang kedua A-nya ini AAA, terus yang ketiganya A menuju ke B. Maka tentukanlah yang A ini perintahnya bahasa yang dihasilkan dari grammar tersebut. Di sini saya mengambil si aturan dalam grammar yang pertama. Jadi SAA ini kan diambil dari sini nih. Nah, dan yang ini SABA diambil dari yang ketiga ini ya. AB. Lalu di sini untuk menyederhanakan atau mengambil string terpendeknya itu, jadi di sini SAAA lalu SAAAA terus ininya AABAA. Kenapa bisa seperti ini? Karena ini kan AAA sama nih seperti ini nih. Kan sama tuh. Tidak ada perbedaannya. Lalu di sini AAA AA. Jadi kan yang si A besar ini si state ini diapit oleh si inputan yang kecil gitu. AA kecil di depan 2 dan di belakangnya juga kan AA kecil 2. Lalu yang bawahnya ini sama seperti yang atas. Jadi yang ini tuh AAB AA. Jadi diapit oleh AA
2, dan AA 2 juga di awal dan di akhir. Dan untuk yang S ini dari sini juga sama. Untuk penyederhanaannya ini A sama ya seperti ini. Lalu di sininya sama A A. Jadi ini tuh tak terhingga gitu. Mau kita sampai 10 A-nya, mau kita sampai 100, tidak ada batas sama sekali gitu si inputan stringnya ini. Maka dari hasil grammar ini didapatkan gitu bahwasannya grammar ini terdapat A pangkat N, B A pangkat N. Yang mana L1 ini kan G1 ini kan spek bahasanya itu maka didapatkan gitu A pangkat N, B A pangkat N. Yang mana terus di sininya N besar sama dengan 1. Jadi si A ini tuh minimal harus mendapatkan inputan 1 gitu, nggak boleh lebih gitu. Untuk yang A seperti itu. Dan selanjutnya untuk yang B, otomata yang mengenali bahasa tersebut. Berarti kita beranjak ke atas dulu ya. Nah, ini kan kayak gini ya grammarnya. Maka didapatkan otomata yang mengenali bahasanya tuh seperti ini. Yang mana S ini akan mengarah ke A mendapatkan inputan A. Nah, ini kenapa ada A-nya tuh seperti ini? Karena A ini tuh sama seperti yang di atas ya, yang nomor 1 ini. Jadi tuh looping si A ini tuh. Sama seperti yang B ini. Jadi kembali ke stage yang sebelumnya gitu. S A lalu B atau lebih jelasnya seperti ini ya. Ini kan A. Nah, kalau di ke bawah kan berarti A kan sama kan A kan kembali ke sini gitu. Lalu yang ini A berarti A A A A seperti itu. Kemudian yang bawahnya juga A yang ini ya. Nih A. Jadi kalau di otomatanya A B A. Yang mana kalau misalkan udah ke A ini tuh ke final state akhir gitu si final ya. Makanya di sini saya menuliskan final atau akhir dari sebuah mesin otomatanya. Kemudian untuk ininya bahasanya kan seperti ini, otomatanya seperti ini. A sama seperti yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian yang C-nya ini perintahnya membuat ekspresi reguler dari bahasa tersebut. Jadi didapatkan ekspresi reguler atau bisa juga disebut regular expression yaitu sesuai dengan yang kita inginkan saja gitu. Yang mana si A ini itu sebenarnya A yang jumlahnya tak hingga gitu. Jadi tak hingga tuh ya tidak ada batasnya gitu. Sama saja seperti ini tak hingga. Ini kan tak hingga. Tidak terhingga gitu mau sebanyak apapun inputannya. Dan yang bintang ini sama seperti di nomor 1 yang menandakan bahwa si bintang ini itu adalah sama jumlahnya gitu atau tak terhingga ya, sama seperti ini. Jadi inputan A-nya tuh tak terhingga mau kita inputin berapa kali, 10 kali, 100 kali, tidak terhingga sama sekali gitu. Kemudian saya lanjut ke nomor 3 yang mana soalnya ini diberikan bahasa di mana kalimatnya adalah nomor handphone Indonesia yang valid. Maka buatlah yang A ini kita disuruh untuk membuat ekspresi reguler dari nomor tersebut. Yang mana nomor tersebut ini maksudnya nomor di Indonesia yang valid ya. Dan di sini tuh saya mengambil contoh nomor telepon seluler Indonesia yang memiliki 11 digit gitu maksimalnya.
Yang mana contohnya ini saya ambil 11 digit ini seperti nomor Telkomsel ya, kan 0812 kalau Telkomsel ciri khas untuk penggalan di depannya gitu. Yang mana terdapat 11 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kemudian didapatkanlah ekspresi reguler dari 11 digit nomor yang saya umpamakan di atas ini plus 62 atau 62 atau kosong. Kosong ini kan 08 kan. Kalau di Indonesia itu kan bisa plus 62 atau 08 nih seperti yang saya tulis di sini ya ciri khas nomor Indonesia ini. Yang mana di belakangnya ada 8. 8-nya kan ini kan 008 kan ini kan 08 tuh. Kemudian disambung dengan A-nya itu sebanyak 9 kali. Karena kan saya di sini mengumpamakannya 11 digit ya minimal nomornya. Jadi kan A-nya itu sisa 9. Maksud A ini tuh angka ya. Angkanya tuh bisa 0 sampai 9. Makanya saya di sini kan 1 2 3 2 1 4 5 6 5 7 6 5 gitu. Kan 0 sampai 9 gitu di range-nya. Dan ini itu A3 ini tuh menandakan si 3 ini itu epsilon atau kosong ya. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai ini tuh nanti 10. Lalu kalau ini 11 gitu. Karena nomor Indonesia ini nomor telepon seluler di Indonesia ini yang valid itu 11 sampai 11 9 sampai 11 angka. Kemudian setelah mendapatkan ekspresi reguler seperti ini, maka kita lanjut ke yang B. Perintahnya ini otomata yang mengenali bahasa tersebut. Nah, kita harus sambil mengecek ya ke yang sebelah sini tuh, yang ekspresi reguler. Nah, otomatis kita kan membuat mesin otomata kan sama ya seperti pada nomor 1, nomor 2 kan diawali dengan star ST di sini dan diawali dengan key 0. Kenapa key 0? Karena kalau kita ST atau startnya dari key 1 ya tidak bisa gitu, tidak memenuhi syarat pembuatan mesin otomata karena kan orang-orang kan kalau dimanapun pasti dimulai dari nol gitu ya. Kalau ngisi bensin juga kan dimulai dari nol gitu kan. Nggak mungkin dimulai dari satu ya Pak. Makanya kan di sini dimulai dari nol gitu startnya. Yang mana ST ini start ini kalau ke Q1 itu mendapatkan inputan yang ini loh. Yang ekspresi reguler ini plus 62, 62 atau 08. Nah, yang mana ini kan nomor ciri khas di Indonesia ya. Kalau di negara lain kan beda-beda, ada yang plus 21 dan sebagainya. Lalu dari Q1 ini kita mendapat inputan 8. 8 ini apa? 8 ini tuh karena kan plus 62 atau 08. Jadi 8 ini kan bisa ditaruh di sini sebenarnya ini. Nah, ini juga bisa disilang gini 6 atau plus 62 atau 0. 08 lalu dari Q2 ini mendapat kan inputan A ke arah Q3, ke arah Q4 juga sama, ke arah Q5 sama, Q6 sama, Q7 sama, Q8 sama, Q9 sama, Q10 sama, Q11 sama. Yang mana Q11 ini sebagai final state atau statement akhir dari sebuah mesin otomata yang mengenali bahasa untuk ekspresi reguler dari nomor telepon di Indonesia ini. Makanya Q1 ini Q1 maaf, Q11 ini merupakan final state gitu dari sebuah mesin otomata yang telah saya buat. Ini kan AA, ini kan ya contohnya misalnya ini kan 0812. 0812. Terus ininya 3214, 3214, 765, 765. Nah, seperti itu. Maka otomatis nanti si program itu berakhir di sini final state. Karena kan cuma 11 angka gitu nomor yang di Indonesia ini. Kemudian lanjut ke yang C. Yang mana C ini diperintahkan untuk grammar yang akan membangkitkan nomor tersebut. Sebenarnya saya tuh dari kemarin kurang paham gitu maksud dari membangkitkan ini apa. Tapi setelah
saya nanya-nanya ke yang lain, yang membangkitkan ini tuh sama seperti yang di atas gitu, grammar yang kayak untuk membuat ini menghasilkan bahasa apa gitu. Mungkin agak aneh aja gitu menurut saya, baru tahu gitu ada membangkitkan gitu. Yang S ini mendapatkan inputan plus 62x, x ini kan nomor gitu ya, mau berapapun ke belakangnya bebas gitu. Terus 62 atau 0, ini kan 08. Nah, ini misalkan 6208 8. Nah, sama itu. Kan karena kan ini kan ciri khas nomor orang Indonesia ya, nomor seluler telepon di Indonesia. Terus X-nya ini 8. Kenapa 8? Karena kan di sini 0, lalu kan di sini kan habis 0 kan pasti 8. Nah, A ini sama yang seperti di atas. Nah, nih ini kan A tuh. Nah, jadi kan A ini tuh maksudnya angka ya. Angka satu, ada angka yang kedua, ada angka yang ketiga, angka keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Dan pasti ada pertanyaan gitu, kenapa di sininya B? Nah, si B ini itu menandakan bahwasannya kalau B ini tuh bisa lari ke sini. Nah, ke B, yang mana B ini nanti bisa isinya angka juga, angkanya mau itu AC. Nah, kalau misalkan angkanya itu mau mendapatkan AC gitu, nanti si AC ini bakal lari, si C-nya kan ke sini. Nah, nanti sama, dari sini mendapatkan A lagi, inputan angka lagi, mau bebas berapapun. Terus nanti si A ini bisa juga mendapatkan D, yang mana D itu nanti akan larinya ke sini. Nah, dan berakhir di D ini si angkanya. Nah, nah, maaf tadi sebelumnya saya belum menjelaskan tentang A ini ya. Nah, A ini kenapa ada inputan angka ini? Karena inputan angka ini menandakan bahwasannya A ini itu non terminal ya. Jadi di dalamnya itu terdapat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya sesuai dengan yang saya tulis di sini. Angkanya itu 0 sampai 9. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang materi step by step, langkah per langkah yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf jikalau terdapat kesalahan atau masih terbata-bata dalam penjelasan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.